Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba Sayyidina Abil Qasim Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pernyataan dalam ayatnya tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah saya ciptakan, al jinnah, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku. Menarik untuk kita kaji kalimat terakhir pada ayat ini, illa liya'budun, agar supaya mereka menyembah kepadaku. Ini menjadi tujuan dari penciptaan manusia dan jin. Kata liya'budun berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang dalam beberapa kamus Arab Indonesia mempunyai arti taat ataupun patuh. Jadi ibadah itu arti secara bahasa itu adalah taat atau patuh. Dalam beberapa tafsir, ibadah itu terbagi menjadi dua bagian. Satu, ada ibadah murni. Ibadah murni itu adalah ibadah yang diatur tata caranya, waktunya, kadarnya, dan ini diatur secara jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti halnya sholat. Sholat 5 waktu, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Jumlah rokaatnya, waktu melaksanakannya, bacaan-bacaannya, semuanya sudah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti halnya ibadah yang sedang kita jalani saat ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bulannya sudah ditentukan, tata caranya sudah ditentukan. Ini namanya ibadah murni. Yang kedua, itu ada ibadah secara umum, yaitu tata caranya, waktunya, kadarnya tidak dijelaskan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dijelaskan prinsip-prinsip umumnya saja. Seperti apa? Seperti bagaimana kita bertata busana. Allah hanya menjelaskan walibasut taqwa dzalika khair. Apa pakaian yang dimaksud di sana? Pakaian yang menutupi aurat. Itu hanya prinsip umumnya. Modelnya bagaimana, tata caranya bagaimana, ini tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lain selain berpakaian? Contoh halnya orang mencari nafkah. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan harus orang mencari nafkah itu harus jadi tani, harus jadi ini, harus jadi itu. Tidak dijelaskan secara umum. Bagaimana caranya, bagaimana waktunya, kapan, tidak dijelaskan secara umum. Hanya Allah memberikan prinsip umumnya saja. Kalau kau mencari nafkah, carilah yang halal, carilah dengan cara yang adil dan jujur. Ini namanya ibadah secara umum. Kita lanjutkan sekarang. Apakah ketika Allah mempunyai tujuan agar supaya kita menyembah kepadanya, apakah ibadah ini menjadi kepentingan Allah? Apakah ibadah ini menjadi kebutuhan Allah? Tentu hal ini tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di sini tidak hanya dipanggil orang beriman, orang bertakwa, tidak. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa? Karena ayat ini didahului dari Allah membicarakan tentang 3 golongan manusia. Golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang kafir.
Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang mukmin. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang munafik. Semuanya ini dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Baik orang kafir, baik orang muslim ataupun orang munafik, u'budu, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, kakek kita, bapak kita, semua nenek moyang kita sampai Nabi Allah Adam alaihissalam, semuanya adalah ciptaan oleh Allah SWT. Mereka semua diperintah menyembah kepada Allah SWT. Agar supaya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Dalam beberapa penjelasan, takwa itu mempunyai arti yaitu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua ibadah itu tujuan Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya ambil salah satu contoh ibadah yang sedang kita laksanakan sekarang, yaitu puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini tidak dipanggil ya ayyuhal mu'minun, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Orang beriman dengan orang mukmin itu beda. Seperti halnya penyanyi bernyanyi, itu beda. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, meskipun imannya baru tadi siang, itu sudah kena kewajiban berpuasa. Meskipun imannya masih sedikit, itu sudah wajib puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyamu, apa puasa. Allah tidak menjelaskan siapa yang mewajibkan di sini. Tidak dijelaskan secara spesifik kataballahu alaikumusiyam, tidak seperti itu. Kutiba, diwajibkan atas kalian, yaitu puasa. Kenapa? Karena seandainya Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita, maka tentu kita akan mewajibkan sendiri puasa itu. Kenapa? Karena saking banyaknya manfaat dari puasa terhadap tubuh kita. Seperti halnya orang melaksanakan diet, orang mau melakukan operasi, semuanya diwajibkan melaksanakan yang namanya puasa. Itulah sebabnya Allah tidak menyebutkan Allah yang memerintahkan puasa itu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad saja, tapi umat-umat yang lain terdahulu itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sinilah sangat menarik untuk kita kaji, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ada apa dengan takwa? Kenapa Allah berkeinginan agar kita menjadi orang yang bertakwa? Kenapa ketika kita diperintah melaksanakan ibadah, puasa, sholat, zakat, hadis, semua ibadah? Karena semua apa yang diniatkan oleh Allah itu akan bernilai ibadah. Dan tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain tentang tujuan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu? Dalam sebuah ayat, salah satunya saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan kepadanya makhraja, jalan keluar, solusi dalam setiap permasalahannya. Inilah tujuan dari ibadah sebenarnya.
Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah menjanjikan jalan keluar bagi kita. Jalan keluar apa? Solusi dalam semua kehidupan. Bagi orang-orang yang masih dalam tahap belajar di sekolah, ketika ada ujian dia akan dijadikan sukses dalam pelajarannya. Ketika lulus dari sekolah, maka dia akan diberikan kemudahan cari pekerjaan. Semua permasalahannya Allah akan permudah. Atas dasar apa? Atas dasar takwa. Bagaimana kita mendapatkan takwa? Harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat itu dijelaskan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, yang dimaksud dari jalan tidak terduga itu dari jalan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa kita akan mendapatkan rizki itu. Itulah yang dimaksud dalam ayat itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah salah satu faedah dari yang namanya takwa. Takwa bisa kita dapat sekali lagi yaitu dengan cara ibadah. Ini hanyalah salah satu dari hikmah dari yang namanya takwa. Ayat yang lain sudah menjelaskan juga wa qad aflahal mu'minun. Sungguh akan bahagia orang-orang yang mukmin. Mukmin itu adalah satu kata dengan yang namanya takwa. Jadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat itu adalah jaminannya adalah takwa. Pengen bahagia, pengen sukses, pengen punya solusi dalam setiap permasalahan, jalannya satu, yaitu takwa. Untuk mendapatkan ketakwaan, jalannya satu, yaitu ibadah. Intinya Allah tidak mempunyai kepentingan untuk kebaikan dirinya ketika Allah mempunyai tujuan agar kita menyembah kepadanya. Tujuannya hanyalah untuk kebaikan kita sendiri. Seperti halnya orang tua memerintahkan anaknya untuk belajar. Apakah orang tua punya kepentingan? Apakah orang tua mempunyai kebutuhan kepadanya? Tidak. Semuanya murni karena ingin kebahagiaan anaknya. Itulah yang dimaksud dalam itu. Marilah kita semua dari sekarang, mumpung bulan Ramadan, kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang bertakwa, semoga Allah memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita, memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga, memberikan kesuksesan dari jalan yang tidak kita duga sebelumnya, dan menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.